Oke, udah bergabung Mbak Santi. Halo. Suara saya terdengar jelas Mbak Santi. Kedengeran. Saya coba undang ini Pak Yatmin. Mudah-mudahan bisa bergabung sama Pak Rusihan nih. Oke. Tinggal nunggu Pak Yatmin sama Pak Rusihannya. Ini Pak Rusihan. Ya. Suaranya Mbak Santi terdengar nggak? Boleh kita tes dulu Mbak suaranya. Oke. Kedengeran? Oke. Ya. Ini Oke. belum bergabung Mbak. Ini kita tunggu dulu ya Pak Yatmin sama Pak Rusihannya. Nah Pak Rusihannya ini masih sulit dihubungi karena memang tadi ada kabar dari beliau katanya ada informasi dadakan beliau lagi jaga vaksin. Oh, alah. Oke. Tapi dia akan mencoba mengusahakan untuk bisa bergabung. Ini saya lagi kontak beliau. Pak Yatmin, coba saya undang lagi Pak Yatmin. Oke, mungkin udah banyak yang bergabung nih sambil menunggu Pak Yatmin. Oke, Nah, ini alhamdulillah. Pak Yatmin. Pak Yatmin, suaranya terdengar Pak. Halo, Pak. Dengar Pak. Selamat sore. Selamat sore. Lagi cari cas. Sambil ngecas. Oh, lagi cari cas. Iya. Kita sambil nunggu Pak Rusihan. Saya tadi dapat informasi dari Pak Rusihan, katanya Pak Rusihannya ini lagi jaga vaksin dadakan, target 1.000 sasaran. Jadi dia akan mencoba bergabung. Vaksin massal nih. Ayo vaksin massal nih. Iya. Ini kebetulan udah jam 4 sore, pukul 16.00 lewat 6. Gimana kalau kita mulai aja ya Pak, sambil sembari menunggu Rusihan. Ini udah Iya, banyak silakan, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore luar biasa. Bagaimana kabar TPG Puskesmas yang hadir pada sore ini? Semoga yang hadir pada sore ini diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan tentunya nikmat semangat yang luar biasa. Karena pada sore hari ini kita akan berbagi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber yang luar biasa kerennya. Dan selain keren, beliau ini narasumber yang hadir di sahabat Puskesmas ini selain senior saya, juga panutan saya. Panutan saya di Puskesmas karena banyak inspirasi-inspirasi dari beliau yang sering saya adopsi di tempat penunggasan saya. Dan saya sapa dulu nih narasumber yang kebetulan di tengah-tengah kita telah hadir bergabung bersama kita. Ada Pak Yatmin, Muhammad Yatmin, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat, Mas. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Yatmin sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada sahabat TPG. Gimana kondisi di sana Pak? Aman? COVID aman Pak? Aman, Mas. Jawa Timur sudah awal sudah baik ya. Itu Mbak Santi juga. Jawa Timur sudah bagus ya. Alhamdulillah ya Pak. Sahabat TPG ketahui bahwa Pak Yatmin ini adalah
yang saya ketahui, nanti mungkin diperkenalkan sendiri oleh Pak Yapmingnya. Pak Yapming ini adalah salah satu nakes teladang nih, tingkat nasional. Ini kita bisa gali informasi dari Pak Yapming yang banyak-banyaknya. Terus ada yang kedua, nggak kalah kerennya juga nih, narasumber kita hari ini ada Mbak Susanti Kartika dari Puskesmas Keputi, Surabaya. Bener ya Mbak Santi? Apa kabar Mbak Santi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mbak Santi juga ini keren juga nih, nakes teladan juga, dan belum. penulis buku. Sebenarnya beliau ini adalah penulis buku. Bukunya adalah Aku Ahli Gizi. Bener ya, Kak? Kontributor lebih tepatnya. Boleh nih, sahabat TPG yang pengen mencari tahu terkait dengan buku yang ditulis oleh Mbak Santi, Aku Ahli Gizi, silahkan kontak-kontak Mbak Santi. Dan satu lagi narasumber kita yang kita masih tunggu-tunggu kehadiran beliau adalah Bapak Muhammad Rosihan. Dan kebetulan hari ini beliau akan berusaha untuk hadir karena beliau lagi sibuk dadakan untuk jaga vaksin, jadi akan berupaya untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita sambil menunggu aja dan sambil berjalan. Mbak Santi, udah banyak banget nih peserta yang hadir pada hari ini, luar biasa banget. Nah, saya pengen sapa-sapa dulu nih para peserta yang hadir pada sore hari ini. Ada sahabat TPG dari mana aja nih? Boleh kita ramaikan kolom komentar yang ada di kolom chat Instagram. Nah, ini silakan teman-teman sahabat TPG, silakan diramaikan kolom komentar di Instagram. Ada dari mana aja? Kita coba sapa-sapa sambil saya undang Pak Rosihan nih. Dari Surabaya. Ada dari Ngawi. Ada dari Surabaya, Mbak Santi. Ini ada Ibu Ainur di UPT Puskesmas Kahu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Ini Rosihan. Rosihan, apa kabar Pak Rosihan? Assalamualaikum, baik Mas. Mbak Yasmin, Mbak Kartika, mohon maaf. Ini baru selesai tim vaksin, waduh, terus tadi melarikan diri, wah, demi buat teman-teman. Iya, iya mendadak 1000 tadi, terus alhamdulillah setelah apa tapi agak longgar terus lari ke sini tadi. Iya. Pak, terus ya, sambil para peserta sahabat TPG sendiri. Ada dari mana aja, Kabupaten Luwu Timur, ada Ibu Syukria. Nah, sambil menunggu chat dari sahabat TPG dari mana aja, saya kembali memperkenalkan nih narasumber kita yang ketiga, ada Pak Rosihan. Beliau bekerja di Puskesmas Ceper ya. Dan seperti yang saya sampaikan, narasumber yang hadir pada sore ini selain senior-senior saya dan juga teladan bagi saya di Puskesmas, juga ada Pak Rosihan ini terkenal dengan inovasi-inovasi dan kegiatan-kegiatannya seperti sahabat TPG yang lain. Oke, kita ternyata ada Ibu dari Dagah di Maluku Utara nih, Pak. Terus Pak Yapming dari Halmahera Timur, luar biasa banget. Iya, teman-teman luar biasa. Itu ada dari Kabupaten Bone, Kabupaten Bone. Ya. Oke, silakan komentar ya. Instagram sore hari ini. Mas Ilham, suaranya putus-putus, suaranya Mas Ilham. Oh, suara saya putus-putus. Iya. Jadi udah terdengar, Pak? Iya, lumayan lah, deh. Bagus. Jadi buat sahabat TPG yang sudah hadir,
Nah, topik kita pada sore hari ini berkaitan dengan peran petugas gizi puskesmas dan upaya yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas dalam percepatan penurunan masalah stunting. Nah, kita akan berdiskusi secara santai dengan narasumber kita pada sore hari ini. Jadi, jika kayaknya suara saya putus-putus nih. Oke. Suara saya udah terdengar? Oke. Sudah. Oke, udah terdengar ya. Jadi buat sahabat TPG yang sudah hadir pada sore hari ini, topik kita pada sore hari ini berkaitan dengan apa sih peran petugas gizi puskesmas dan apa yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas dalam upaya percepatan penurunan masalah stunting. Jadi bagi sahabat TPG yang ingin bertanya dan meramaikan kolom komentar, silakan disampaikan di kolom komentar. Nah, Mbak Santi, Pak Rosihan, Pak Yasmin, ini ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk ke saya lewat media sosial Instagram, terus WhatsApp dan Facebook terkait dengan topik kita hari ini. Jadi mungkin diskusi sore ini saya akan langsung lempar aja nih kepada para narasumber terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Boleh ya Pak? Ya, silakan. Oke, saya buka dulu nih terkait dengan masalah stunting. Masalah stunting masih menjadi masalah yang prioritas nih buat sampai saat ini. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan upaya pencegahan masalah stunting, dan nggak cuma pemerintah tingkat atas juga, tetapi tenaga gizi di puskesmas di lapangan juga udah berupaya maksimal untuk memberikan yang terbaik dalam hal upaya penurunan masalah stunting. Udah banyak inovasi yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan untuk percepatan masalah stunting. Seperti apa sih sebenarnya peran kita sebagai tenaga gizi puskesmas di lapangan untuk percepatan masalah stunting ini? Saya pengen dengar dulu nih dari Pak Rosihan terkait dengan topik kita pada sore ini. Kira-kira ada pengantar yang ingin disampaikan, Pak? Oh ya, terima kasih. Mohon maaf agak terlambat ya, Mas Ilham, Pak Yasmin dan Pak Kartika ya. Tadi masih ngeliat pegel ternyata seharian duduk ya. Oke, jadi kalau berbicara masalah stunting ya, kalau kita di desa itu yang terpenting kalau kita itu komitmen bersama gitu ya. Artinya komitmen bersama itu dari kita lintas program, lintas sektor itu ada saling sengkuyung. Sengkuyung itu bahasa Jawa ya. Sengkuyung, kalau bahasa Indonesianya apa Pak Yatmin sengkuyung itu? Saling apa ya? Saling kerjasama lah. Iya, kerjasama ya. Iya, saling bekerjasama untuk bagaimana itu bersama-sama mengatasi masalah stunting ini. Jadi kalau kita lihat dalam penanganan stunting itu kan ada dua intervensi ya. Jadi ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif begitu kan. Jadi ada yang dari kesehatan dan luar kesehatan, dan kita ketahui kalau dari kesehatan sendiri itu katanya itu hanya 30% untuk bisa menurunkan itu namanya stunting tadi katanya gitu ya. Jadi harusnya memang tadi komitmen bersama ya, sehingga kalau kita lihat di 5 pilar penanganan stunting itu kan yang pertama kalau nggak salah komitmen itu, kalau nggak salah itu ya, yang Pak Presiden canangkan komitmen ya, nanti memang harus itu dulu sehingga kita nanti ya ketika itu bisa tercapai itu luar biasa. Tapi ya memang itu butuh perjuangan yang panjang ya untuk bisa mencapai komitmen bersama itu. Soalnya ya memang kalau di desa itu sebuah proyek yang tidak kelihatan. Artinya beda dengan fisik yang itu kalau bangun jalan kelihatan, kalau bangun jadi mungkin belum menjadi perhatian. Nah, bagi kita mungkin kalau menjadi petugas gizi puskesmas, kalau kita bagaimana penanganan stunting itu kan berawal dari 1000 HPK ya untuk mencegahnya. 1000 hari pertama kehidupan dari ibu hamil sampai nanti usia 2 tahun untuk bagaimana bisa mencegah stunting itu. Tetapi
kita juga sekarang udah mulai dengan 8.000 HPK. Artinya 8.000 HPK itu bagaimana kita tarik lagi ke belakang sebelum ibu hamil, kita garap remaja, begitu ya. Dan ini alhamdulillah ya kita juga ikut jadi fasilitator sekolah madrasah sehat. Nah ini yang beberapa provinsi ini sedang diadakan pelatihan. Yang terakhir nanti di Sulsel ini hari besok hari Selasa sampai Kamis itu. Nah itu semoga saja upaya-upaya seperti itu bisa untuk tonggak awal ya dari remaja itu bagaimana nanti masalah stunting ini bisa berkurang seperti itu. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan di ini pelatihan di 6 provinsi kelihatannya nggak salah. Terakhir ini di Sulsel, kemudian ada di Papua, NTB, kemudian NTT, Aceh, dan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya sempat kemarin ketemu peserta yang kenal Mbak Santi dari Jawa Timur kemarin. Temannya Mbak Santi ya, iya salam kan gitu. Tapi lupa nggak disalah. Iya gitu. Jadi mungkin seperti itu gambaran sederhananya bagaimana kita petugas gizi ya. Nah ini secara umum dulu kita bagaimana untuk memulai dari remaja dalam mencegah stunting ini sehingga tidak hanya ibu hamil saja tetapi mulai kita tarik remaja. Harapannya Pak, kalau kita bisa pegang remaja itu khususnya remaja putri itu ya, dia nanti dapat punya pengetahuan kesehatan untuk dirinya, kemudian juga untuk ketika dia nanti sudah berkeluarga dan juga nanti harapannya bagus juga untuk nanti buat keturunannya sehingga ketika kita bisa menggarap remaja itu manfaatnya banyak sekali, bisa juga untuk tadi pencegahan stunting yang sejak dini, tidak hanya mulai dari ibu hamil tetapi kita petugas gizi harusnya juga punya upaya untuk mulai remaja. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Terima kasih Mas Ilham. Oke, terima kasih banyak Pak Rosihang untuk pengantar dari Pak Rosihang. Mungkin ada tambahan dari Pak Yatming atau Mbak Santi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rosihang terkait dengan peran kita sebenarnya di Puskesmas itu seperti apa sih? Dari Pak Yatming tentunya. Oke, Pak Yatming. Iya, terima kasih Mas. Iya Pak. Menanggapi atau menambahi dari Pak Rosihang tadi, memang betul ya, kita menangani stunting itu mulai sejak dini, dari mulai remaja putri, SMP ya, tingkat SMP sampai SMA, kita tetap berikan tablet tambah darah, jadi seminggu sekali. Jadi memang peran petugas gizi selain tadi ya 1000 HPK mulai ibu hamil, sekarang memang sudah mulai dari remaja. Ya memang remaja itu harapan berikutnya kan calon ibu. Jadi makanya sejak sini ya diupayakan biar kondisi kesehatan remaja putri itu tidak semata-mata cuman inginnya remaja putri itu kayak itu loh, istilahnya kutilang, jadi pengennya kurus tinggi langsing. Jadi pengen seperti itu. Nah makanya sebagai petugas gizi kita tetap memberikan edukasi kepada remaja itu harus mau meminum tablet tambah darah selama dalam masa remaja. Jadi itu. Jadi tetap kita upayakan bagaimana caranya agar remaja putri itu mau meminum tablet tambah darah. Nah, kalau bagi saya yang telah saya lakukan itu untuk remaja putri, untuk minum tablet tambah darah itu ada setiap sekolahan itu ada hari minum bersama. Jadi hari minum bersama tablet tambah darah. Jadi tiap sekolah itu tidak sama. Ya, ada yang hari Jumat. Pokoknya selain hari Senin dan Kamis. Selain hari Senin dan Kamis kan kebanyakan nanti ada yang puasa. Nah, jadi sekolah itu memilih
selain hari Senin dan hari Kamis. Nah, jadi kemarin seperti yang divideokan itu di SMA 1. Nah, itu antusias. Jadi selain kita yang datang, gurunya juga antusias. Jadi ikut membantu agar tablet tambah darah itu bisa langsung ke sasaran. Jadi tidak dibawa pulang. Biasanya kalau dibagikan dibawa pulang, lah entah diminum apa tidak kan tidak tahu. Nah, jadi makanya kita menginfokan harus ada hari minum tablet tambah darah bersama di sekolahan, yaitu. Nah, sementara itu Mas Ilham, tambahan dari saya, mungkin Mbak Santi bisa menambahi. Terima kasih banyak Pak Yasmin. Saya dapat nih kalimat yang bagus banget untuk saya terapkan di puskesmas. Kutilang, kurus, tinggi, langsing. Mbak Santi ada tanggapan nggak? Jurus ninja nih Mbak Santi, jurus ninjanya Mbak Santi untuk peran kita. Kalau biasanya itu benar kata Pak Rosihan sama Pak Yasmin, biasanya kita pencegahan dimulai dari anak remaja. Nah, kalau saya pribadi itu biasanya langsung pencegahan dan ngecek langsung ke balita. Jadi biasanya usia 6 bulan itu kan biasanya balita mulai susah makan. Nah, di saat rawan-rawan itu biasanya tinggi badan, berat badan atau status gizi balita mulai menurun. Nah, itu bagaimana caranya kita ahli gizi bisa mengedukasi ibu balita atau para mother yang dekat dengan ibu-ibu balita untuk selalu ngecek status gizinya. Nah, biasanya saya pribadi kalau bulan vitamin A Februari sama Agustus, selain bagi vitamin A ke titip ibu kader, biasanya langsung saya berhubungan langsung dengan ibu balita. Jadi sekalian sambil ngasih vitamin A, sambil ngasih obat cacing, sama langsung cek status gizi. Jadi kita harus ahli gizi itu harus langsung cek status gizi balitanya. Gitu. Jadi kita yang kayak MPPGBM gitu ya. Jadi ngecekkan langsung status gizi atau balitanya. Jadi sebelum dia stunting atau mau rembet stunting atau fluttering berat badannya mau naik nggak merembet, itu harus kita edukasi. Jadi peran di situ. Jadi harus bisa mengedukasi. Mbak Santi, suaranya bisa didekatkan Mbak Santi? Oke. Udah. Oh ya, udah sip. Jadi ahli gizi itu harus bisa mengidentifikasi bayi-bayi mana atau balita-balita mana yang sekiranya akan mengalami status gizi yang tidak baik. Jadi di situ. Jadi di usia 6 bulan mulai mendekati MPASI itu biasanya berat badan sudah mulai agak menurun, agak seret ya, dibanding saat dia pertama kali ASI gitu. Itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Mbak Santi atas arahannya di awal-awal diskusi kita ini. Dari Pak Rosihan menekankan pada kerjasama lintas sektor, terus dari Pak Yasmin penekanan pada intervensi pada remaja melalui pemberian tablet tambah darah, dan dari Mbak Santi bagaimana mengidentifikasi status gizi balita. Wah, ini makin menarik banget nih pasti pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan nih Pak dari kolom komentar yang langsung ditanyakan dari Ibu Amsia Hanja. Dalam bentuk apa saja dilakukan lintas sektor terkait dalam upaya yang dilakukan oleh teman-teman di wilayah masing-masing? Bentuk apa saja? Ini kayaknya bentuk kerjasama apa saja ya yang dilakukan di wilayah masing-masing terkait dengan penanganan masalah stunting. Mungkin ke siapa dulu nih? Boleh kita ya. Oke, Pak Rosihan, boleh mungkin Pak Rosihan. Ya, kalau kita untuk kerjasama, misalnya kerjasama dalam bentuk surat kerjasama nggak ada ya. Kadang ada misalnya dari TK atau apa. Biasanya kalau
pertama kerjasama dengan pihak sekolah ya. Artinya kita, karena saya tadi bicara di awal mulai dari remaja, nah kita dengan pihak sekolah yang di SMA, SMP di wilayah kerja kita itu alhamdulillah minimal kita akrab gitu loh. Pertama akrab, ada kenal dengan petugas pengampu KS-nya, kita kenal dengan yang mengurusi anak-anaknya. Jadi ketika ada kegiatan itu gampang. Misalnya kemarin karena kita kemarin ada untuk pilot project aksi bersih gizi itu ya kita minta data misalnya untuk kebutuhan FE-nya berapa, nanti kegiatannya tiap hari apa, dan bla bla bla. Alhamdulillah lancar. Jadi kerjasama dengan mulai dari lintas sektor kita dari SMP, SMA ya untuk stunting ini. Kemudian juga dengan desa, artinya dengan desa itu ketika ada rembuk stunting ya, misalnya rembuk stunting untuk penganggaran tahun berikutnya, biasanya kita diikutkan untuk pertemuan biasanya ya, kadang diikutkan, nah nanti ya ngobrol sana sini untuk bagaimana mencegah stunting. Biasanya kita ditanya yang balitanya yang bermasalah pertumbuhan itu ada berapa mas dan sebagainya, kita ceritakan. Nah nanti itu kan kita hanya menyajikan data, kemudian biasanya kita dengan bidan desa ya, kalau tempat kita ada bidan desa, nanti kita hadir berdua, nanti kita menyajikan data dan permasalahan kesehatannya, dan untuk keputusan nanti kita kembalikan kepada BPD-nya dan juga kepala desanya. Nah, itu nanti kan tadi di awal butuh komitmen yang kuat. Nah, ketika tadi dari Pak Kadesnya dan BPD-nya itu ada komitmen yang kuat, maka anggaran-anggaran yang untuk kesehatan itu biasanya desa agak lumayan itu ya, kalau enggak ya biasanya sedikit. Kemudian juga kerjasama lintas sektor kita dengan kader ya. Kader itu kalau saya umpamakan dia sebagai ujung tombak dan ujung tombok, seperti kasihan kadernya. Iya, jadi dia ujung tombak di masa presiden, kadang tombok juga dia, kasihan juga ya. Kadang insentifnya kadang nggak turun-turun, nah, kadang ada, kadang enggak juga. Nah insentif, nah itu kadang kita bingung juga. Jadi kalau ini sering kita cerita, ada beberapa teman di luar daerah itu insentif untuk kader itu tinggi-tinggi, ada di atas 100 gitu. Wah, kalau di tempat saya kadang ya lillahi ta'ala lah gitu. Mungkin nggak ada tiap tahun, tapi itu kan seperti itu. Cuman ya berapalah sekedar tanda terima kasih. Nah itu memang kerjasama seperti itu. Dan kita misalnya dengan tim KPM di kecamatan ya, kader pembangunan manusia yang salah satunya juga menangani stunting ini, juga kita sering intens ketemu juga ya ketika ada pertemuan stunting, sehingga bisa juga sharing bagaimana untuk penanganan stunting seperti itu. Ya memang lintas sektor biasanya kita kita awal mulai, kalau kita penanganan stunting ya dari remaja dengan sekolah itu kita juga harus minimal akrab gitu, sehingga nanti untuk kegiatan-kegiatan mudah. Kemudian juga desa, kecamatan dengan KPM, kader, nah itu ketika itu bisa terlaksana itu mudah. Nah itu, tapi ya ini bisa berjalan, tapi kadang pelaksanaan actionnya itu yang kadang belum maksimal. Artinya sudah deal gitu kan, di lapangan kadang beda. Ya tapi yang terpenting tetap berusaha, karena memang itu tadi butuh komitmen. Ya kita mungkin pinginnya seperti ini, tetapi kan kita nggak bisa maksa karena itu udah lintas sektor ya, itu harus memang kita saling sinergi gitu ya, untuk bagaimana kita mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah puskesmas, khususnya di desa. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak nih. Kayaknya benar, udah terjawab nih pertanyaan dari Ibu Amsia, udah dijawab semua nih sama Pak Rosihan terkait dengan bentuk kerjasama. Kuncinya memang ya Pak, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik ya Pak dengan lintas sektor ya. Nah, saya langsung aja nih. Saya langsung aja ke pertanyaan berikutnya nih. Ini ada pertanyaan yang masuk dari kolom chatnya terkait dengan tablet tambah darah. Nah mungkin ini ke Pak Yatmin nih, strategi Pak
strategi terkait dengan pemberian tablet tambah darah, gimana solusi dan strategi yang dilakukan tenaga gizi di era pandemik nih Pak. Kan banyak mungkin nih, mungkin banyak sekolah-sekolah yang tutup. Apakah ada solusi nggak Pak? Yang masih sekolah-sekolah yang masih belum buka gitu Pak. Iya, terima kasih Mas. Memang pada saat pandemi, ini ya kita tidak bisa kan langsung minum bersama. Nah, jadi ya salah satunya ya tetap kita titipkan di sekolah. Jadi sewaktu-waktu nanti kalau siswa itu dimasukkan mungkin ada tugas apa-apa, nah itu kita minta tolong pada guru UKS, biasanya guru UKS-nya. Nah, dari guru UKS tadi kemudian membagi sesuai remaja putri di kelasnya. Nah, jadi tablet tambah darah itu ada di UKS, ya, di ruang UKS sekolah. Kemudian guru kelasnya itu yang membagi nanti kepada siswanya. Nah, karena saat pandemi ya tetap kita titipkan ke sekolahan. Kan masih buka sekolahannya. Ya, gurunya kan ada lah. Sewaktu-waktu siswa itu dimasukkan, ada yang masuk, nah itu minta tolong nanti dibagikan. Kalau petugas gizi tetap tidak bisa Mas, karena masuknya kapan, hari apa, terus yang masuk itu kelas berapa, enggak mungkin, karena ya banyak sekolahan. Karena di Kendal itu ada 17 sekolahan SMP SMA alias MTS itu ada 17. Jadi tidak mungkin karena belum masuk, tidak mungkin kita ikut memberikan tablet tambah darah. Ya solusinya cuma itu, kita titipkan pada guru kelas. Itu aja. Solusinya seperti itu. Karena saat pandemi dititipkan berarti ya Pak Yatmin. Waduh, berarti seperti ini nih, berarti buat informasi terbaru nih buat sahabat TPG yang hadir pada sore hari ini, berarti solusi dari Pak Yatmin mungkin bisa dititipkan seperti yang disampaikan oleh Pak Yatmin. Dari Mbak Santi mungkin ada yang berbeda di daerah penugasannya, mungkin ada strategi yang berbeda Mbak. Kalau untuk di tempat saya kebetulan hampir semua sekolah tutup. Posyandu juga tutup, ya kan? Iya, jadi biasanya itu Bukader itu door to door. Oh, door to door lewat kader berarti ya? Betul. Ini jadi kader setiap bulan posyandu atau dasolisme ya, Mbak? Posyandu balita. Ya. Kader posyandu balita. Jadi saat Bukader bagi PMT balita, ya sekalian titip tablet tambah darahnya. Jadi tablet tambah darahnya saya kasih catatan kecil, diminum sehari berapa kali, apa manfaat minum tablet tambah darah, kekurangan apa, seperti itu. Jadi dititipkan ke Bukader. Jadi Bukader itu sebagai perantara yang paling dekat dengan remaja, karena sekolahnya kan tutup, seperti itu. Nah ini menarik banget nih Mbak Santi. Mumpung saya ingat nih terkait dengan pemberian tablet tambah darah untuk pencegahan stunting lewat kader. Nah kalau dari definisi operasional kita kan sekolah nih diberikan pada anak remaja sekolah. Nah kalau di kader kan bisa jadi pada saat kita berikan tablet tambah darah, remaja yang ada di wilayah tersebut tidak bersekolah di wilayah kerja puskesmas kita. Nah itu gimana pencatatannya ya? Jadi pencatatannya ada, saya kasih lembaran, jadi ditulis di sekolah mana dia. Jadi ada tulisan dia sekolah di mana. Jadi kita bisa tahu, oh ini wilayahnya ini wilayahnya ini, gitu. Jadi kadang-kadang kalau di Surabaya kan sekolah di mana, tapi rumahnya di dekat kader. Oh benar banget. Nah, tapi jadi tetap kita diberi ya Pak? Kader, tetap diberi dengan ditulis, ada formnya, itu sekolah di mana. Oke. Jadi titip kader itu salah satu cara yang deket lah ya.
Karena Oke. sekolah memang beneran tutup, jadi nggak bisa Oke, iya. berkutik gitu ya. Luar biasa peran kader ini. Berarti udah dapat 2 strategi nih yang bagi yang bertanya boleh dititipkan lewat UKS dan memanfaatkan momen penting siswa untuk datang ke sekolah, dan yang kedua adalah lewat kader. Dari Pak Rosia mungkin ada strategi jitu lagi di era pandemik ini untuk pemberian tablet tambah darahnya, Pak. Oh ya, kalau untuk yang terakhir-terakhir ini agak kendor Mas. Ya, soalnya petugas gizi sampingannya banyak. Iya, vaksin. Kemarin sebelumnya ikut tim swab ya, aduh, tracing juga. Iya, nah sebelum ini jadi ingat Mas, jadi sebelum rame tempat kita banyak kasus itu kemarin waktu di sekolah kita sempat pemberian TTD di sekolah sempat berhenti ya. Walaupun kita biasanya kalau memberikan itu untuk 1 semester sekalian, jadi kita berikan 1 semester sekalian, nanti pemantauannya lewat guru itu waktu sekolah. Nah kemudian kemarin di awal pandemi kita berhenti, sekolah tutup. Nah dari dinas itu diarahkan bagaimana kita memberikannya untuk pencegahan anemia di masa pandemi bagi remaja itu kita sebelumnya kita data dulu setiap remaja yang usia SMP SMA di wilayah kerja, kita kan kita ada bidan desa ya, alhamdulillahnya ada bidan desa, nanti kerjasama dengan kader itu nanti didata tiap RT RW. Nah dari sasaran yang kita dapat kemudian kita dropping itu untuk TTD-nya. Nah yang jadi permasalahan juga kadang ini laporannya juga ya, kita memang juga kesulitannya itu juga yang mau memaksa juga agak repot, tetapi yang penting bagaimana TTD itu bisa diterima di tangan di tangan remaja tadi ya. Alhamdulillah kemarin kita juga ikut beberapa keliling juga, kemarin sempat kalau di status Facebook saya mungkin ada itu di awal pandemi kita dropping tablet tambah darah ke rumah-rumah, itu ada, itu mungkin kalau bisa dibantu itu. Jadi memang seperti itu. Tapi ya kelemahannya di pencatatan dan pelaporan, memang saya akui itu kelemahannya. Yang penting ya tersampaikan alhamdulillah ya kan, di masa pandemi udah bisa. Nanti ya memang kelemahan kita kadang di pencatatan dan pelaporan. Mungkin itu aja Mas. Benar. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rosiham, Pak Yatmin, dan Mbak Santi atas masukannya terkait dengan intervensi masalah stunting pada sasaran remaja melalui pemberian tablet tambah darah. Nah, kalau di saya memang sama nih dengan Pak Yatmin nih, daerah penugasan saya sama Pak Rosiham memang sulit banget untuk saat ini pemberian tablet tambah darah. Kami melakukannya lewat pada saat vaksin, Pak. pada saat vaksin sasaran remaja. Jadi kita bagikannya pada saat itu. Iya. Tapi memang yang disampaikan sama Pak Rosia memang terkait dengan pada pencatatan dan sering terkendala itu pencatatan dan pelaporannya yang kadang miss dan harus lebih bekerja keras untuk memilah, yang seperti dari Mbak Santi harus dipilah mana wilayah kerja kita, remaja wilayah kerja kita, dan mana remaja yang di luar wilayah kerja kita. Nah, saya lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih. Mungkin dari sahabat TPG yang hadir pada sore ini, jika ada yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumbernya, boleh nih silakan langsung diramaikan kolom komentar untuk disampaikan kepada siapa yang ingin ditanyakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta yang hadir pada sore ini, saya tanyakan lagi nih, masih banyak nih pertanyaan. Saya ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini menarik banget nih Pak, Mbak Santi, mengenai tentang masalah mengaitkan tentang tata laksana stunting. Kalau misalnya di gizi buruk kan sudah punya nih pedoman tata laksana gizi buruk. Nah, kalau di pencegahan masalah stunting, apakah ada dan upaya untuk membuat nih tata laksana untuk penanganan masalah stunting mungkin dari gizi kliniknya ya? Ini seperti apa sih Pak mengenai ini? Siapa yang boleh? Kalau Mbak Santi dulu mungkin. Oke. Kalau di Surabaya itu kebetulan ada pencegahan dan ada saat balitanya terkena stunting. Jadi ada 2. Kalau pencegahan itu kita kerjasama dengan namanya lintas program namanya 1000 HPK.
Jadi 1000 Oh, HPK ya. itu dia apa ya namanya? Memonitor saat calon pengantin itu menikah sampai anaknya usia 2 tahun. Jadi itu yang memonitor terus. Kalau misalnya di saat si bayi itu mengalami stunting atau gizi buruk, nanti dia akan lapor ke petugas gizinya. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, itu yang pencegahan selain untuk anemia dan lain sebagainya. Suaranya Mbak Santi Penanganannya, kecil. oke, Oh, ya, ya. Oke. sudah, Ya. oke. Terus untuk saat ada apa ya teridentifikasi si anaknya stunting, itu kita kan dapat dari penimbangan, dari bukader. Nah, itu kita kumpulkan dan kita laporkan ke dinas kesehatan. Nanti akan dibuat. Saat ini Surabaya sudah melakukan jago ceting namanya. Jago Jago ceting. apa tuh jago ceting? Jagongan. Jagoan. Jagongan itu apa ya? Kalau di Surabaya itu namanya omong-omong. Membahas gitu loh. Jago cegah stunting. Jago cegah stunting. Wow, ya. Jadi itu programnya dari Dinas Kesehatan Surabaya dengan dinas-dinas yang ada di Surabaya. Jadi kayak misalnya kalau Dinas Kesehatan itu lebih ke arah kesehatannya. Bagaimana nantinya bayi atau balita itu akan diintervensi jika dia memang stunting. Nah, ada juga nanti dari kelurahan. Kelurahan itu misalnya di bagian apanya? Nah, ada juga yang di bagian kayak misal di Spenduk Capil. Jadi kebanyakan Surabaya kan banyak yang datang dari luar kota. Oh, benar. Benar ya. Jadi dari luar kota, nanti dia akan lihat NIK-nya. NIK-nya itu teridentifikasi enggak? NIK balita itu teridentifikasi enggak? Jadi kayak semacam disambungkan dengan data. Kemudian nanti bagian sanitasinya. Nanti ada juga bagian apa namanya kayak perumahan rakyat gitu. Jadi ada dinas-dinas terkait yang memang menangani masing-masing masalah. Gitu. Jadi untuk di Surabaya peran-peran dinas itu memang besar sekali untuk menangani masalah stunting itu. Selain kecamatan, kelurahan juga terlibat di dalamnya dan lintas program juga ada. Jadi sanitasi, teman-teman sanitasi, promotor kesehatan, promkes, bidan itu juga ikut serta. Wow, namanya tadi jago ceting ya? Jago ceting, iya. Waduh, luar biasa banget. Stunting. Jagoan petugas stunting. Wah. Jagongan. Oh, jagongan. Jagongan cegah stunting. Stunting, luar biasa banget nih. Kita dapat inovasi baru nih dari Surabaya, sahabat TPG. Jadi mungkin bisa menjadi nih inspirasi juga buat sahabat TPG yang hadir pada sore hari ini untuk bisa diadopsi. Nah, kalau misalnya mau lebih tahu detail kegiatannya, boleh nih ditanyain langsung ke Mbak Santi nih. Dari Pak Yatmin, mungkin ada strategi yang sama mungkin yang dilaksanakan di sana, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Kalau di Ngawi tempat saya itu untuk tata laksana. Jadi setelah hasil bulan timbang itu ada yang stunting. Nah, itu usia sampai 2 tahun ya, itu di cover kemudian ada yang namanya orang tua asuh. Itu ada orang tua asuh. Itu di SK-kan bupati, langsung di SK-kan bupati. Jadi semua kepala UPD, semua kepala UPD itu kebagian anak asuh. Jadi balita stunting itu diasuh oleh kepala UPD yang ada di sana di Ngawi. Jadi intinya membantu ya, kepala UPD itu setiap bulannya membantu, mungkin ada ngasih PMT ya, sembako itu kepada keluarga balita yang stunting itu. Nah, kemudian mungkin ada sisa balita stunting yang ada di kecamatan itu juga mengadakan itu orang tua asuh juga. Itu di puskesmas saya itu yang nama inovasinya dayung penting ya itu. Jadi dayung penting
Ya, itu kendal yang kuyung penanganan stunting. Nah, itu dari itu hampir sama kegiatannya. Pertama juga orang tua asuh, itu juga Oke. kepala puskesmas, eh, kepala KUA, camat, sekcam, juga kepala-kepala yang ada di lingkungan kecamatan. Nah, itu juga kebagian jadi orang tua asuh. Nah, jadi selain itu juga ada eh, pendampingan, ya pendampingan balita stunting. Ya, jadi pendampingan balita stunting itu kita juga lintas program. Jadi kita lintas program, baik itu yang datang itu dokternya, kemudian gizi, promkes, juga dari sanitarian. Nah, itu kita bersama-sama datang ke sana. Jadi dokternya nanti memeriksa kesehatannya, kemudian gizinya, tentang status gizinya balita, tentang makannya. Nah, itu kemudian yang promosi kesehatan, prokesnya tentang PHBS. Ya, PHBS satu keluarga. Kemudian yang sanitarian lingkungan, melihat lingkungan di sekitar rumah balita stunting tersebut. Nah, jadi kita bekerja sendiri-sendiri sesuai tupoksi masing-masing. Nah, kemudian dianalisa, setelah dari situ dianalisa kenapa mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi balita ini stunting itu apa. Nah, jadi kemudian dibahas di puskesmas. Nah, itu jadi seperti itu yang telah saya lakukan di tempat kami, ya, tempat saya itu. Jadi itu tadi inovasinya dayung penting, Mas. Itu. Dayung Ya, penting terima ya, Pak. kasih. Iya. Waduh, luar biasa Terima kasih. banget Pak Yakmin. Saya sampai merinding Pak Yakmin mendengar apa yang disampaikan sama Pak Yakmin terkait dengan kolaborasi lintas program sama kolaborasi lintas sektornya yang sangat luar biasa, bagus banget. Pengasuhan dan pendampingan ya luar biasa banget. Pak Rosiha, mungkin nih kita udah dapat 2 inovasi nih, sahabat TPG, dari Mbak Santi sama dari Pak Yatmin. Mungkin dari Pak Rosihan di wilayah kerja dan di sekitarnya mungkin ada inovasi yang terkait dengan penanganan masalah stunting yang bisa disampaikan kepada sahabat TPG. Oh iya, oh, ada, sebentar. Jadi kalau untuk pencegahan penanganan stunting ada beberapa kegiatan di kita ya. Jadi yang pertama misalnya saat penimbangan ada ditemukan bayi di bawah 6 bulan tidak naik 1 kali, harus segera dirujuk. Jadi itu pencegahannya. Jadi ada bayi di bawah 6 bulan tidak naik sekali, harus dirujuk ke puskesmas untuk penanganan penyebabnya apa. Nanti ketika itu ada masalah yang kita tidak bisa tangani, langsung bisa rujuk ke spesialis anak biasanya. Yang pertama. Dan kedua, ketika ada bayi lahir di kabupaten itu, di kabupaten kita di Klaten itu, ketika bayinya itu lahir tidak sesuai dengan tinggi panjang badannya, itu kemarin ada program pemberian sirup zinc pada bayi-bayi. Ya, ada itu. Yang kedua, dan untuk inovasi kalau di tempat kita itu ada ranting dewa ya. Jadi ranting dewa itu berantas stunting dengan WA, WhatsApp itu ya. Jadi bagaimana ketika kita ketahui bahwa pencegahan stunting itu kan dimulai dari kehamilan sampai usia 2 tahun, seperti itu. Nah, itu di tempat kita buat grup-grup ibu hamil dan juga grup bayi dan balita. Nah, di setiap grup itu nanti ada petugasnya, ada petugas saya. Misalnya saya itu kalau di grup, saya masuk semua grup, saya punya khusus apa? Nah, HP sendiri ini khusus nomor untuk grup ranting dewa. Jadi ini mengampu saya sekitar ya seluruh posyandu yang ada grupnya sudah terbentuk. Nah, kemudian ada grup ibu hamil, grup bayi balita. Nah, nanti dari setiap grup itu nanti petugas kesehatan yang kita masukkan itu gizi, dokter, sama Bu Bidan. Nah, nanti harapannya apa? Itu bisa
pertama mendampingi dari ibu-ibu hamil sampai nanti bayi-bayi balita sampai usia 2 tahun kita dampingi. Ketika ada masalah silakan ditanyakan, nanti ada dokter, ada bidan, ada gizi, silakan konseling gitu. Jadi sebelum konseling ke puskesmas bisa konseling lewat WhatsApp, itu pendampingan. Oke. Kemudian juga misalnya ibu hamil nanti kan untuk pencegahan stunting juga kan bagaimana ibu hamil itu harus ANC dulu, harus minum tablet tambah darah. Nah itu kita bisa ingatkan lewat grup-grup itu, seperti itu. Oke. Nanti ketika sudah melahirkan, bagaimana nanti sebelum melahirkan kita sampaikan misalnya tolong ASI eksklusifnya, begitu kan ya. Misalnya ada kesulitan dalam menyusui, silahkan ditanyakan. Kita sudah ada konselornya, ada fasilitatornya, silahkan ditanyakan seperti itu, sehingga kita bisa damping. Ketika itu ada masalah yang urgent, biasanya kita turun langsung ke rumahnya, kita kunjungi rumahnya seperti itu. Nah, nanti sampai nanti usia 2 tahun, bagaimana nanti ada kesulitan, kita bisa mendampingi seperti itu. Jadi karena di masa pandemi ini untuk interaksi kita dengan mereka agak sulit ya, harus berkumpul, tidak boleh dan sebagainya. Nah itu bagaimana dengan inovasi tadi ya, minimal kita tidak tatap muka tetapi tetap bisa mendampingi mereka secara intensif dengan online lewat WhatsApp tadi, seperti itu. Jadi moga-moga itu bisa ya tetap memberikan mereka pemahaman gizi, pengetahuan kesehatan dan lainnya, sehingga tetap mereka yang ibu hamil bisa menjalani kehamilannya dengan baik, bisa melahirkan dengan baik dan sebagainya. Dan juga info-info kesehatan itu bisa kita langsung share kepada mereka. Seperti itu, mungkin kurang lebihnya. Terima kasih. Luar biasa banget Pak Rosihan. Ini luar biasa juga nih dari Pak Rosihan sampai menyediakan nomor khusus untuk layanan konseling. Nah sebenarnya ini udah menjawab banget nih. Sebenarnya ada pertanyaan yang mengarah ke sini Pak Rosihan terkait dengan metode konseling yang tepat di era stunting. Kayaknya tadi udah menjawab ya Pak, melalui WhatsApp boleh ya Pak. Nah ini menyambung Pak pertanyaan dari sahabat TPG yang udah bertanya di kolom komentar untuk Pak Rosihan dari Anur Heriana. Bagaimana peran kader di daerah Pak Rosihan? Kader KPM Pak. Nah ini kader KPM itu yang khusus stunting ya? Iya Pak. Itu ya, penanganan stunting. Ya. Alhamdulillahnya kita sering kontak juga, sering ketemu. Kalau di Posyandu biasanya beliaunya juga sering hadir Posyandu gitu ya. Dan kalau saya lihat sendiri dari KPM itu, kalau benar-benar dikerjakan itu tugasnya banyak sekali. Saya lihat laporannya itu pusing juga gitu sebenarnya. Nah itu jadi masalahnya itu juga KPM, petugas KPM-nya kan kader itu mampu ya, maksudnya itu gimana ya? Laporannya dengan saya itu malah saya lebih mumet dia ya, lihat itu. Harus online dan efeknya mungkin kalau teman-teman bisa lihat nanti harus online, mengonlinekan apa ini. Jadi kalau data itu tidak sinkron dengan ini nanti dananya nggak turun, kok malah medeni bahasa Jawa gitu kan ya. Nah, tapi yang terpenting ya memang pendamping ya memang kalau dengan KPM kita alhamdulillah ya kerjasama, kadang minta data juga ke kita ya, Pak data balitanya sekian berapa, kadang yang pendek berapa, oh ya ada gitu kan. Yang penting ya kita kalau dibutuhkan ya saling kerjasama lah kita dengan kader ya, mereka kader juga ikut ditunjuk sebagai KPM ya Nah, sebagaimana kita tetap bisa saling kerjasama ketika ada misalnya ini ada balita ini, tolong nanti bisa didampingi tidak dari KPM untuk kita saling kerjasama sehingga balita ini bisa lebih baik nantinya. Ya nanti kita biasanya ngobrol-ngobrol seperti itu. Kemarin terakhir itu, Pak ini mau ada pertemuan untuk rembuk stunting untuk tahun depan. Oh ya siap. Nanti ketika kita pas nggak ada vaksin misalnya, nggak ada kegiatan ya kita datang. Nah itu contoh-contoh kegiatan ketika kita misalnya kerjasama dengan KPM. Ya kadang kita juga ngisi petugas KPM juga mas kecamatan gitu ya. Kita dikumpulkan dari pengelola KPM di kecamatan. Nanti kita diundang biasanya untuk ya sharing tentang stunting dan sebagainya seperti itu. Terima kasih. Oke, wow luar biasa banget nih.
kayaknya udah terjawab pertanyaan dari yang disampaikan sama Ibu yang tadi terkait dengan KPM. Ini ada pertanyaan lagi nih, saya bingung mau melimpahkan ke Bana nih. Pertanyaan dari Ibu Syukria, apakah balita stunting hanya dilihat dari tinggi badan menurut umur seperti di aplikasi FFPGBM? Nah, ini pertanyaan yang sering di lapangan nih. Ini anak saya stunting tapi lincah. Ini gimana nih? Mungkin Mbak Santi udah senyum-senyum nih, boleh dijawab Mbak Santi. Biasanya itu gitu ya. Anak saya pendek, Iya, tapi sehat, gitu sehat ya. benar. Heeh. Jadi ibunya denial kalau anaknya stunting. Hmm. Mm-mm. Kalau saya biasanya itu saya cek semuanya. Jadi nggak hanya dilihat dari tinggi badan menurut umur, tapi dilihat menurut berat badan menurut umur sama berat badan menurut tinggi badan dan status gizi yang bulan-bulan kemarin. Itu yang pertama. Jadi 3 bulan terakhir itu dilihat apakah dia memang tinggi badannya atau berat badannya bermasalah. Kedua, dilihat juga kondisi anaknya. Kadang-kadang anak stunting itu biasanya agak pendiam, bukan pendiam ya namanya, apa ya? Diem gitu loh, beda dengan anak-anak yang lain. Gitu. Jadi kayak saat digendong ibunya, dia itu diem aja, nggak terlalu aktif. Kemudian karena stunting itu kan tinggi badan menurut umur bermasalah dengan ada penurunan kecerdasan otak juga berkurang. Itu kan stunting ya. Jadi nggak hanya tinggi badan, tetapi ada pengurangan kecerdasan pada otak. Nah, biasanya yang saya lakukan itu selain konsul dengan dokter yang ada di puskesmas, saya biasanya juga konsulkan ke ada psikolog. Saya juga konsulkan. Jadi anak misalnya usia 8 bulan, menurut KPSP itu bagaimana sih anak usia 8 bulan yang seharusnya standarnya seperti apa. Jadi misalkan anak itu stunting, biasanya akan bermasalah dengan kecerdasannya. Nah, kalau ada ditemukan dia tinggi badannya pendek, kemudian bermasalah di kecerdasan otak, itu saya biasanya titipkan juga ke teman pendamping stunting untuk memonitor apakah dia memang stunting atau enggak. Seperti itu. Oke. Jadi nggak hanya dilihat dari tinggi badan menurut umur, tetapi harus dilihat segala aspeknya. Benar banget. Biar Berarti ibunya banyak. nggak denial. Ya, berarti banyak hal. banget nih, banyak banyak indikator yang harus dinilai ya, Mbak Santi ya, untuk melihat apakah anak itu stunting atau tidak. Seperti saya rasa terjawab ya pertanyaannya. Waduh, ini luar biasa banget nih Pak Yatnim, Pak Rosihan, Mbak Santi, banyak banget pertanyaan di kolom komentar. Dan nggak terasa udah hampir 1 jam nih, dan mungkin hampir 1 jam kita bersama, dan saya coba satu pertanyaan lagi nih, nanti kalau misalnya Instagram sudah tutup 1 jamnya, nanti mungkin kita bisa masuk lagi nih untuk menjawab pertanyaan sahabat TPG yang belum tersampaikan. Dan buat sahabat TPG, kalau misalnya Instagramnya tutup, boleh masuk lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan buat Mbak Santi sama Pak Yatmin dari MR Nutritionist Harry, Mr. Nutritionist Harry. Seberapa besar daya terima FE remaja putri di tempat Pak Yatmin dan Mbak Santi? Bagaimana cara supaya remaja putri mau mengkonsumsi tablet tambah darah? Ya, ini Pak Yatmin mungkin solusinya nih supaya mau minum tablet tambah darah, Pak. Iya, terima kasih Mas. Kalau di tempat saya, yaitu dari laporan yang dari sekolahan itu memang ada laporan, terutama dari SMA sama SMK. Ya, itu memang ada laporannya. Ya, kita melihat laporan tadi, ya juga memang banyak yang minum. Ya, jadi banyak yang minum sampai lebih 80 tablet, 80% itu juga ada. Nah, ada lagi yang kurang dari 80% memang ya ada. Nah, itu ya kita lihat laporan itu kebanyakan itu lebih dari 80% yang meminum tablet tambah darah. Nah, jadi intinya
remaja putri itu sudah apa? Sudah mengetahui manfaat manfaat tablet tambah darah yang kita distribusi ke sekolahan-sekolahan. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat selain itu juga kita edukasi. Selain kita memberi tablet tambah darah juga edukasi. Jadi setiap kesekolahan mungkin pada saat screening ke sekolah-sekolah gitu tetap bagiannya edukasi, yaitu edukasi terutama tentang tablet tambah darah dan makanan yang sehat untuk remaja putri. Ya, jadi kita percayakan kepada guru kelas tadi, guru kelas yang membagikan. Jadi ditunggui. Jadi minum tablet tambah darah itu di kelas-kelas masing-masing kelas ditunggui gurunya. Nah itu jadi kemungkinan besar ya tetap diminum, ya, namanya siswa tetap ya sungkan lah sama gurunya, ditunggui gurunya, maksudnya tidak diminum kayak itu. Nah, makanya kita percayakan guru kelas, guru UKS nanti ke guru kelasnya masing-masing itu. Jadi kita percayakan pada guru kelasnya. Tetap ditunggui Mas, supaya diminum tetap ditunggui gurunya di kelas masing-masing. Gitu. Oke, luar biasa masukan dan jawaban dari Pak Yatmin. Mbak Santi, gimana Mbak Santi di sana terkait dengan pemberian tablet tambah darah? Remajanya mau minum Mbak Santi? Kalau untuk mau minum, biasanya kalau sebelum pandemi kita titipkan ke guru UKS sama ke kader kesehatan. Jadi teman-teman yang di UKS-nya langsung. Itu biasanya. Nah, kadang-kadang itu remaja kan lupa sebenarnya. Kenapa dia harus minum tablet FE, manfaatnya apa, seperti itu kan. Biasanya mereka itu minum karena manfaatnya itu mereka belum tahu atau kurang tahu. Nah, jadi setiap setiap anak akan mendapat kayak brosur kecil untuk berisi tentang manfaat tentang tablet FE, bagaimana cara minum. Kadang-kadang soalnya anak-anak tersebut tidak mau minum karena habis minum mual, jadi tidak mau minum, betul ya. Jadi dikasih saran misal minum menjelang tidur malam, tapi biasanya kan lupa kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk capaiannya kita memang titipkan ke guru UKS dan ke Bukader saat pandemi ini. Capaiannya memang tidak terlalu tinggi sih, memang karena ada banyak anak remaja putri ya. Oke, luar biasa. Tambahan dan jawaban dari Mbak Santi, saya rasa yang terjawab ya pertanyaan yang disampaikan sama yang tadi ke Mbak Santi sama Mbak Yatmin. Ini ada pertanyaan nih ke Pak Rosihan dari saya di mana ini? Saya coba cek lagi nih. Tadi saya sempat ngelihat dari Ibu Nova. Sambil saya cek, kembali saya sampaikan kepada sahabat TPG, karena memang durasi di Instagram ini biasanya cuma sampai 1 jam, dan jika memang live dadakan, boleh kita masuk lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan. Karena makin kesini saya ngelihat makin banyak antusiasme pertanyaan-pertanyaan dari sahabat TPG yang sayang kalau misalnya nggak kita jawab nih. Ini Pak Rosihan, ada pertanyaan buat Pak Rosihan terkait dengan grup WA-nya. Untuk grup WA-nya apakah dibedakan bayi dan balita atau digabung jadi satu? Itu per posyandu Pak. Dari Ibu Nova. Ibu Nova, apa kabar Ibu Nova? Oh ya, terima kasih. Jadi sementara kita grup ibu hamil dan grup ibu bayi balita. Jadi tetap disatukan. Jadi manfaatnya itu begini Mas. Jadi selain untuk penanganan stunting di masa pandemi, juga itu sebagai tempat misalnya nanti kan di grup ibu bayi balita itu biasanya bayi balita sampai usia 5 tahun yang ada dalam grup tersebut. Salah satu fungsinya juga itu sebagai info ketika nanti mau ada posyandu, kita infokan lewat itu. Jadi besok ibu misalnya, biasanya kan kalau tempat kita di pengumuman posyandu itu biasanya lewat masjid ya, halo lewat masjid sehari sebelumnya atau pagi sebelumnya itu kan
Nah, biasanya juga kadang lewat itu, kemudian juga ditambah lewat grup itu ya, sehingga nanti ketika nggak sempat tadi dengarkan di mana masjid, mungkin baru keluar, tetapi kalau biasanya sudah pegang HP, buka itu biasanya dia lebih untuk ingat seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya dibedakan tidak. Nah, kemudian saya tambah juga itu manfaatnya untuk meningkatkan cakupan DPRS juga ya. Di tempat saya cakupan DPRS juga lumayan rendah gitu ya. Sehingga ya salah satu media itu juga sebagai upaya kita untuk meningkatkan cakupan DPRS. Ketika misalnya nggak datang, nah kita kan tahu, oh ya nggak datang baru kondangan ya, misalnya baru ada keluar kota atau mungkin baru di sawah dan sebagainya, sehingga kita tahu. Mungkin itu Mas, terima kasih. Oke, luar biasa banget. Saya rasa Mbak Nova terjawab ya apa yang jadi pertanyaan dari Mbak Nova, langsung disampaikan oleh Pak Rosian. Ini ada pertanyaan lagi nih, aduh luar biasa banget nih, saya ngelihat pertanyaan-pertanyaan sampai saya scroll ke atas nih, terus nih. Pertanyaan dari, saya coba cek nih, ini pertanyaan dari Ibu Sani Susan. Ini mungkin pertanyaannya ditujukan kepada 3 narasumber kita. Apakah di tempat Bapak Ibu alat ukur yang digunakan di semua posyandu sudah sesuai standar terkait kualitas pengukuran? Jadi sangat penting bagaimana cara mewujudkan hal tersebut nih. Saya ke siapa dulu nih, Pak Yatmin mungkin ya, Pak Yatmin. Bagaimana alat ukur di sana, Pak? Sudah standar, Pak? Oke, terima kasih Mas. Kalau di tempat saya itu hampir semua desa sudah mempunyai alat antropometri kit. Itu juga distribusi dari Dinas Kesehatan. Jadi semua alat desa, itu Pak? Semua desa ya. Jadi nanti bergantian. Jadi posyandunya kan tidak sama tanggal timbangnya. Nah, jadi sama Bu Bidan Desa itu setelah timbang dari posyandu A, besok ke posyandu B. Oke. Desa sudah punya alat antropometri kit yang standar gitu. Jadi belum semua pos, Pak, belum semua pos, tapi satu desa. Sementara satu desa sudah punya semua. Jadi nanti bergantian. Pas waktu posyandu bergantian alat ukurnya dipindah ke posyandu yang mau buka posyandu gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Pak. Berarti bisa kita coba nih sahabat TPG kalau misalnya memang khawatir terkait dengan kualitas alat ukur yang kita gunakan, bisa kita menggunakan ya Pak antropometri kit secara bergiliran ya Pak. Ya, bisa. Wah, jadi ini ide menarik banget. Bisa itu yang apa? Yang nanti yang ke atas itu Pak, yang gede ya Pak. Bidan Desa itu mengarahkan. Oke. Iya, yang besar itu. Iya, seperti yang saya bawa itu, Mas. Betul, yang besar. Oke, siap. Dari Mbak Santi bagaimana di sana, Pak? Mbak Santi, kondisi alat antropometri di sana, Mbak Santi? Kalau untuk alat antropometri, alhamdulillah memang sudah tersedia. Namun beberapa posyandu kualitasnya kan alat antropometrinya sudah mulai agak rusak. Jadi kalau yang sudah mulai agak rusak, biasanya kita infokan ke dinas untuk pengadaan di tahun depan. Kemudian, tapi kita usahakan untuk mengukur secara akurat. Jadi memang oke lah alatnya yang benar gitu. Tapi coba sebelum mulai kita benar-benar cek memang apa sudah akurat atau belum. Selain itu juga ini cara mengukur ya biasanya. Itu yang berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Nah, misal setelah Bukader mengumpulkan ke kita, ternyata ada banyak balita-balita yang kok pendek-pendek, kok kurus-kurus. Nah, itu biasanya kita validasi ulang. Apa benar balitanya tersebut memang kurus atau cara pengukurannya yang kurang benar? Itu kita cek lagi bersama kader. Gitu. Jadi memang ada yang kurang antropometrinya memang, iya. Tidak dipungkiri. Siap. Pak Rosiam, bagaimana di sana Pak?
kondisi di sana dengan alat ukur antropometrinya dan strateginya mungkin Pak kalau misalnya masih ada yang kurang apa yang harus dilakukan oleh sahabat TPG ini. Nah, Ya, terima kasih. Kalau di tempat kita kemarin ada pengadaan dari dinas juga ya Mas ya. Jadi oke. kemarin dari setiap desa ada satu paket anthropometric kit yang lumayan bagus ya. Itu alatnya untuk misalnya berat badan itu lumayan harganya saya lihat itu ya sekitar ringnya 4 sampai 5 itu satu desa yang satu alat itu satu tapi dibaginya satu desa satu dari dinas itu Mas. Jadi kemarin bagus itu alatnya AND mereknya itu juga bagus. Kemudian kalau dari desa itu biasanya juga ada penganggaran dari desa masing-masing untuk beli anthropometric kitnya. Jadi biasanya beli apa? Beli timbangan itu kadang ada penganggaran juga seperti itu. Tapi biasanya kita juga untuk memastikan misalnya ketemu ya nanti kadang kita cek pakai alat yang mahal itu tadi sehingga untuk pembandingan gitu. Seperti itu. Seperti halnya kalau untuk tinggi badan itu ya kadang kalau tadi seperti Mbak Sambil katakan perlu ya itu tadi kalau misalnya sekiranya kita pas nggak bisa nimbang ya memang kader harus diberikan bekal bagaimana mengukur tinggi badan itu yang bagus. Kadang kita lihat hasil timbangannya itu kadang bias misalnya kemarin ditimbang 85 bulan misalnya Februari 85 bulan Agustus kok malah jadi 84 misalnya. Kadang kita masih temukan 1-2 untuk seperti itu. Jadi memang perlu ya kita dampingi terus kader untuk bisa mengukur menimbang walaupun itu memang tugas kita sebenarnya tetapi kan kadang kita tidak bisa kalau posyandu banyak kita tidak bisa membantu semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rosihan atas masukan dan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan terkait dengan alat antropometri di daerah penugasan. Nah ini kayaknya ada pertanyaan lagi menyambung dari pertanyaan sebelumnya terkait dengan pengukuran atau indikator penentuan stunting nih dari Satria Sambayang. Nah, ini menyambung nih ke Mbak Santi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mbak, kalau memang kriterianya seperti yang dijelaskan, lantas bagaimana dengan EPPGBM? Karena hampir semua anak yang masuk kategori stunting, anaknya rata-rata aktif. Nah, ini nih. Jadi, rame ya tadi ya. Oke. Iya. Jadi kalau ketemu anak pendek, tinggi badan menurut umurnya pendek, semua pasti akan masuk EPPGBM. Itu sudah pasti. Ya kan? Ya. Tetapi saat intervensi kita harus melihat karena dia tinggi badan umurnya pendeknya karena stunting atau karena pertumbuhan yang saat itu atau namanya fluttering grow itu dia bermasalah. Jadi kalau anaknya tinggi badannya pendek tapi dia aktif, tetap kita masukkan EPPGBM. Itu. Namun saat intervensi ibu balita itu kita harus lihat apakah karena fluttering grow atau karena dia memang stunting, beda jadinya. Karena setiap anak itu pasti tinggi badan pendeknya itu ada banyak hal gitu loh, bermasalah. Intervensinya pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi meskipun anaknya pendek tapi sehat dan anaknya pendek tapi tidak aktif, ya tetap kita masukkan EPPGBM pasti itu. Siap. Terima kasih banyak Mbak Santi. Terjawab ya Mbak Satria Sambayang. Nah ini saya langsung aja nih menjawab. Untuk masih ingat tadi menjawab pertanyaan dari yang sebelumnya. Ada yang sempat menanya tapi saya lupa siapa namanya. Ini bagaimana cara untuk berkomunikasi kepada ibu balita kalau misalnya anak ini stunting supaya nggak tersinggung nih kalau ngomong tentang anaknya stunting nih. Ini ke siapa nih? Ke Pak Yatmi mungkin atau Pak Rosihan? Nah kalau misalnya kalau kita ke lapangan nih mau ngomong anak ibu stunting nih, wah pasti
pikiran mereka tuh gizi buruk gitu. Iya. Ini bagaimana supaya tipsnya loh Pak Yatmin Oke, sebagai tenaga gizi puskesmas, bagaimana etika ngomong di masyarakat yang baik gitu, Pak? oke. Terima kasih, Mas. Kita sebagai petugas gizi juga ya apa ya harus memikirkan yang kita bicarakan nanti menusuk perasaan apa enggak. Nah, itu. Jadi kita membicarakan gini, anak ibu sama anaknya si dia itu umurnya kan sama atau Bu? Nah, coba gitu. Jadi anaknya si A sama anaknya si B itu usianya sama. Nah, tapi anak ibu tingginya agak kurang. Ya, cuma gitu. Jadi kita tidak membahas stuntingnya, ya. Jadi tidak membahas stunting. Anak ibu stunting gitu, bukan gitu. Jadi kita banding ada pembanding. Jadi ada pembanding bahwa anak ibu sama anaknya si B itu usianya sama Bu. Nah, tapi tinggi badannya beda. Nah, mohon, lah itu toh. Jadi mohon anak ibu, lah itu misal kekurangan lauk hewannya ditambah ibu. Nah, misalnya gitu. Terus geraknya itu coba disuruh gerak yang melompat. Nah, melompat itu. Nah, coba itu. Jadi kita kasih edukasi itu yang sifatnya tidak menyinggung perasaan gitu. Jadi ya sepandai-pandainya lah. Jadi sebagai ahli gizi juga pandai-pandai menjaga perasaan. Nah itu. Kalau saya gitu Mas, kalau saya bandingkan anak ibu sama anak itu usianya sama, tapi tingginya beda. Nah itu coba ibu lauk hewaninya ditambahi. Nah kan itu. Terus kemudian aktivitasnya coba agak melonjak gitu. Nah itu jadi saya edukasinya seperti itu Mas. Jadi yang pernah saya lakukan seperti itu. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak Yatmin, dapat solusi nih yang sangat tepat ketika kita harus berhadapan kepada ibu-ibu, terutama jika ibu-ibunya yang sangat sensitif nih, kita bisa menerapkan seperti ini. Oke, saya mau pertanyaan ke siapa lagi nih? Oke. Wah, ini saya coba cek satu persatu. Wah, ternyata ini ada dari Dinkes Kabupaten Mesuji Lampung. Wah, Pak Adit Utama Putra, luar biasa nih. Ini mengapresiasi kegiatan kita dari Dinkes Kabupaten Mesuji Lampung. Nah, oke, terima kasih banyak Pak. Saya rasa pertanyaannya belum ada lagi tambahan pertanyaan. Kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Dan mungkin juga waktunya juga udah mendekati di akhir-akhir penghujung diskusi kita sore hari ini. Nah, mungkin sebagai penutup saya meminta arahan atau pengantar dari para narasumber terkait dengan stunting dan apa yang harus kita lakukan sebagai petugas gizi di puskesmas supaya sahabat TPG yang mendengarkan di sore hari ini termotivasi untuk bergerak, berkarya supaya mereka lebih diakui. Boleh nih Pak Rosihan memberikan memulai dari Pak Rosihan memberikan sepatah dua katanya di akhir penutup ini. Oh ya, terima kasih. Saya pernah menyampaikan bahwa TBG itu seperti angin ya, yang nggak terlihat tetapi semua orang bisa merasakan kehadirannya. Mungkin itu aja ya. Ya, gitu. Kita aja ya. Biasa banget. Seperti angin, tidak terlihat tetapi dirasakan manfaatnya. Dari Pak Yatmin, ada motivasi Pak yang perlu disampaikan kepada sahabat TPG yang di luar sana biar semakin terinspirasi untuk bekerja lebih nyata lagi Pak? Kalau saya gini aja Pak, inovasi. Jadi kita selalu membuat inovasi bagaimana cara menangani kasus-kasus yang ada di daerah kita. Kita aja inovasi terutama penanganan stunting. Dah gitu aja. Oke, berarti harus terus berinovasi ya Pak ya. Oke. Kemudian saya coba nih dari Mbak Santi.
ada sepatah dua Oke. kata yang ingin disampaikan Mbak Santi? Jangan malu jadi ahli gizi, karena memang kerjaan ahli gizi itu tidak nampak saat ini biasanya. Beda dengan profesi lain, pekerjaan ahli gizi itu nanti akan tampaknya nanti di kemudian hari seperti itu. Jadi jangan malu, Oke. tunjukkan sebagai ahli gizinya Anda semuanya. Oke, luar biasa banget nih. Dari kita seperti angin yang tak terlihat tapi bisa dirasakan. Dari Pak Yatni terus berinovasi untuk memberikan kerja yang nyata buat jadi malu banget motivasi di ujung kita hari ini. 1 jam ini kita sudah bersama secara interaktif dengan di ada apresiasi foto bersama, ada sertifikat penghargaan buat para narasumber dari tahap ini yang pertama dari kelihatan nggak? Enggak. Silau. Silau. Enggak apa-apa, sudah nanti. Ini dari buat banget nih. Nah, oke, coba. Oke. Oke, ada buat persiapan dari sahabat TPG secara seremonial dan juga ada sertifikat penghargaan buat sahabat TPG Puskesmas dari sahabat TPG Puskesmas. Lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias yang luar biasa bagi peserta dan juga buat para yang bersedia waktunya untuk transfer buat TPG Puskesmas. Jangan bosan-bosan Pak Mbak Santi jika diajak untuk berdiskusi lagi. Banyak banget. Insya Allah. Insya Allah. Dari Pak Ruslan, dari Pak Yatmin, dari Mbak Santi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Sekali lagi, terima kasih Pak atas sehat selalu Pak Tuhan, Pak Santi tetap semangat menjadi ninja seperti disampaikan sama Mbak Santi, jalan ninja di pandemi. Oke. Dengan untuk ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Pak. Baik. Ya. Luar biasa. Terima kasih ya. Iya Pak. Terima kasih. Keren banget. Luar biasa. Pak, dengar inovasinya. Banyak banget loh. Banyak banget peserta yang pada malam ini. Sampai 50 peserta yang nonton live ini. Luar biasa banget. 60. Mungkin kita akan ketemu lagi di diskusi berikutnya. Sampai ketemu lagi para sahabat TPG Puskesmas di diskusi berikutnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita mengakhiri diskusinya. Waalaikumsalam. Terima kasih.